Hari ini adalah minggu terakhir loh di bulan November. Dan memang masih khotbah yang sama, masa menuai, tetapi lagu tadi sangat menjamah hati saya. Karena saya jujur belum pernah dengar lagu itu, lagunya baru bagi saya. Tapi memang tak terduga itu kata-kata yang menyentuh hati saya. Karena apa yang saya duga itu ya udah biasa ya. Kalau engkau menduga abis ini adalah itu karena memang ya engkau menduga. Tapi kalau sampai setiap kita bisa katakan tidak terduga. Ada sesuatu yang lain dari yang lain tentang musim menuai yang juga tidak terduga. Yang unik yang saya akan bacakan ayatnya. Dari Amos 9 ayat 13 sampai 15 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikian firman Tuhan. Bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan pengirik buah anggur penabur benih. Ini ada. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang kuberikan kepada mereka. Dan Amos 9 ayat yang 15 itu ditutup dengan satu pernyataan. Dikatakan firman Tuhan Allahmu. Firman Tuhan dalam bahasa aslinya dikri. Ini lebih dari sebuah janji, lebih dari sebuah nubuatan. Kalau nubuatan kadang-kadang ada syaratnya, ya. Dikatakan Yesaya 40, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang merenungkan siang dan malam. Itu pernyataan yang merupakan janji dan itu akan terjadi, dia akan semakin bertumbuh sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tapi hari ini firman Tuhan, meskipun ini ditulis oleh Nabi Amos berhubungan dengan Israel. Tapi hari ini saya nggak berbicara mengenai negara Israel. Nggak ada, memang ada hubungannya tapi hari ini benar-benar keluar dari tema politik Israel. Tapi bukankah secara rohani kita orang yang dipilih, kita orang yang dipanggil, kita orang yang ditebus, kita yang disebut anaknya, kita yang keturunan Abraham. Itu disebut anak Tuhan, sebetulnya kita adalah umat Israel itu sendiri. Bukan secara natural bangsa Israel, tapi secara rohani. Kita itu yang dahulu sebetulnya hidup dalam kegelapan, tapi diadopsi. Jadi menerima warisan yang sama seperti yang dahulu sebetulnya ditunjuk sebuah bangsa yang namanya bangsa Israel. Jadi kalau ada kata-kata Israel, ini berbunyi mengenai kita. Beberapa poin yang saya mau katakan. Saya ulang ayat 13 dulu. Sesungguhnya waktu akan datang. Kata firman Tuhan ini benar-benar firman-Nya Tuhan sendiri. Kalau kita bilang tapi itu perjanjian lama. Apalagi itu untuk bangsa Israel yang disampaikan melalui Nabi Amos. Saya percaya apa yang di perjanjian lama itu merupakan gambaran yang akan kita terima di masa perjanjian baru. Oleh sebab itu, kalau ini suatu musim menuai yang unik, yang tak terduga, itu karena demikian terjadi gini. Kita kan menabur benih, terus menunggu waktu, setelah itu siap untuk dituai. Setelah dituai, orang-orang mulai melakukan proses selanjutnya. Enggak langsung nanam lagi. Dibiarkan beristirahat tanahnya, dibajak lagi. Lalu
Kalau sudah siap dibajak karena tanah yang bekas penuaian itu pasti seakan-akan capek begitu loh. Udah keras lagi, udah tidak berbobot, perlu diberi vitamin yang baru, pupuk yang baru dibajak supaya gembur dan disiapkan. Tapi ini ada satu musim penuaian yang kalau dibaca itu unik karena apa? Dikatakan dengan waktu yang bersamaan, ini bahasanya bahasa Indonesia mungkin tidak kelihatan ya. Tapi dengan waktu bersamaan, dikatakan pembajak akan tepat menyusul penuai. Jadi penuai ini lagi dilakukan ya, baru selesai, lalu tepat waktu. Enggak tunggu, tepat waktu untuk apa? Mengirik, menabur lagi, dan dikatakan sebuah janji, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Ini berbicara mengenai suatu musim penuaian yang tidak lazim. Karena caranya Tuhan waktu itu tidak terduga. Enggak biasanya begitu. Tetapi saya percaya janji firman ini terjadi karena ada satu kondisi yang meniriskan. Satu keadaan yang menekan bangsa Israel waktu itu. Dan bukankah kita sekarang juga ada di satu masa, mungkin ada di sini, yang sedang mengalami satu masa yang menekan. Firman Tuhan, tema Tuhan tahun ini untuk Surabaya City Blessing adalah masa menuai. Dan engkau merasa, ya saya udah tanam benih ini sebelum tahun ini, udah dari dulu. Benih itu ditanam. Dan saya sudah menunggu lama. Karena cara Tuhan untuk sesuatu benih bertumbuh, itu lamanya tidak sama. Benar? Nanam jagung 3-4 bulan. Nanam melon 4-5 bulan. Nanam mangga 5 tahun. Nanam apa lagi? Beda. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah ada yang setia mengikuti Tuhan. Setia menabur. Tapi keadaan ini seakan-akan seperti yang dikatakan di dalam ayat konteks firman Tuhan di Amos ini. Saya percaya janji Tuhan yang pertama itu adalah bahwa ada masa penuaian yang unik, yang tak terduga. Seperti kata-kata yang tadi kita nyanyikan. Tak terduga, ada. Sehingga jangan putus asa. Karena Tuhan tahu ada keadaan yang perlu dipulihkan. Yaitu ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku. Kata Israel itu ganti dengan namamu. Enggak apa-apa. Kalau engkau adalah anak Tuhan. Engkau adalah umat pilihan yang ditebus oleh Tuhan. Berikan kesempatan untuk ayat ini menjadi ayat yang Tuhan bicara hari ini kepada hatimu. Tuhan akan memulihkan kembali umatnya. Nah, di sini dikatakan ada beberapa hal, saudara sekalian. Ada yang mungkin sudah runtuh. Saya berbicara di sini mengenai, kalau di sini dikatakan kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Karena mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Seringkali kalau ngomong masa penuaian kita tuh selalu mengikutinya dengan satu pemikiran, tuaian pasti ini berbicara mengenai berkat, keuangan ya, kesehatan. Betul nggak masalah, pendidikan anak, pensiunan di usia tua. Semua yang kita harus miliki untuk bisa bertahan hidup di tengah situasi dan kondisi terutama bangsa Indonesia yang katanya dugaannya akan krisis tahun depan. Tapi biarlah hari ini kita menerima yang bukan sekedar nubuatan tapi pernyataan Tuhan, dikri Tuhan yang akan Tuhan lakukan. Kita percaya atau enggak, itu Tuhan lakukan.
Karena saya percaya ada beberapa dari Bapak Ibu mungkin termasuk saya yang mungkin berpikir, waduh tuayanku ini sekarang jelek. Seakan-akan kalau seperti tuayan orang nanem terus aduh padinya kuning, buah-buahnya anggurnya itu sangat berlimpah gitu ya. Buahnya seger, punya saya kok nggak ada. Nggak berbuah, berbuah pun mati, layu daunnya gitu. Dan buahnya pun tidak seberapa, bahkan ada yang layu sebelum berkembang. Kalau itu terjadi mungkin Bapak Ibu terpikir seperti manusia lain termasuk saya berpikir apakah saya ada taburan yang salah. Sehingga dulu mungkin saya naburnya salah. Sehingga akhirnya ini merupakan tuayanku. Gimana ini? Mungkin ada yang berpikir demikian. Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan kabar baik. Bahwa bagi engkau yang sudah ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dulu kita tabur mungkin salah, cara hidup kita yang gak benar. Bisa jadi. Karena kita dikatakan hidup dalam kegelapan yang tidak ngerti yang mana yang benar. Bahkan sudah ngerti tetap ngikutin yang salah karena ikut-ikutan gitu ya. Tapi karya Kristus Yesus di kayu salib itu menebus, memutihkan, mengembalikan, memulihkan dengan luar biasa. Ini yang kadang kita nggak bisa percaya masa. Ya, oleh sebab itu di dalam Yesus Kristus Tuhan, kalau nenek moyangmu hidupnya mungkin terkutuk, saling mengutuki di dalam Yesus Kristus Tuhan, anak-anak Tuhan, itu tidak terkutuk lagi. Tidak terkutuk lagi. Tapi kenyataannya kok saya masih hidup dalam kutukan. Kutukan apa? Kutukan kemiskinan. Kutukan keterbelakangan. Kutukan kegagalan. Ini seakan-akan ada yang berkata demikian. Saya mau katakan kutukan sudah dipatahkan di kayu salib. Dia yang tidak bersalah. Dia yang menjadi kutuk supaya kita yang terkutuk sudah gak usah nanggung lagi. Tapi ada yang namanya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini harus kita yang menjalankan, yang mengubah. Jadi saya ambil contoh ya, saya ambil paling gampang itu contohnya. Kalau ini menyinggung perasaan beberapa orang, ya saya enggak minta maaf sih, soalnya memang benar gitu. Umpamanya kalau ada yang merokok gini, ini contoh yang merokok gitu. Sebetulnya karena engkau merokok, konsekuensinya ada beberapa bagian dari paru-paru yang terganggu. Sehingga kalau dikatakan apa yang kamu tabur, itu tuai karena kamu merokok, tuayanmu paru-parunya itu rusak begitu. Sebetulnya di dalam Kristus Yesus, kalau engkau menjadi anak Tuhan, ya, kalau engkau sudah ditebus, kutukan itu sudah enggak ada lagi. Tuayan harusnya baik. Tapi engkau mesti berperang untuk menghadapi konsekuensi yang mana beserta dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tahu perokok-perokok berat yang hidup paru-parunya nggak rusak. Saya tahu adik ipar saya yang tidak merokok meninggalnya kanker paru-paru. Di dunia ini tak banyak hal yang tidak terduga. Tapi secara garis besar merokok itu membahayakan. Itu tertulis di bungkus rokok dan itu tulisannya kecil. Jadi kita nggak tahu. Tapi itu konsekuensi. Hari ini saya mau katakan, saya mau memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu sekalian yang merasa bahwa ini tahun hampir berlalu, saya belum menuai. Tapi saya mau katakan engkau akan menuai. Karena janji firman Tuhan ini decree, ya dan amin. Engkau akan menanami kebun-kebun anggur. Engkau akan minum anggurnya. Bukan berbicara mengenai anggur arak alkohol. Tetapi engkau akan merasakan satu pemulihan. Satu kemanisan. Yang pertama kemanisan karena hubungan kita dengan Tuhan. Itu diperbarui. Ada kedekatan
yang menyebabkan kita itu bisa menikmati hadirat Tuhan. Sehingga engkau bisa merasakan apa yang kau rasakan tadi pagi waktu pujian penyembahan. Semuanya menikmati sukacita surga, amin. Lagunya itu loh, ya memang beatnya itu pas memang untuk bersemangat. Tapi bukan sekedar beatnya, tapi ada sukacita yang ada keluar dari hati. Wow, itu tak ternilai harganya. Itu yang Tuhan mau pulihkan. Karena banyak di antara kita yang sudah kehilangan damai sejahtera, udah kehilangan sukacita, udah kehilangan kesabaran, udah hilang penguasaan diri. Karena apa? Ya tidak ada yang bisa dituai di dalam kehidupanmu. Nah, oleh sebab itu hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa yuk kita mulai mempercayai. Jangan ada kata, duh Tuhan aku terlambat. No, hari ini saya mau kuatkan. Yang janji bukan saya, yang janji Tuhan. Dia berkata di mana ada penuaian yang semacam ini, itu bukan usaha manusia. Nggak mungkin kalau secara natural itu tahu-tahu kita itu menuai, terus habis itu cepat-cepat lagi ditanam lagi, itu nggak mungkin. Tapi bukankah di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil? Oleh sebab itu penuaian yang unik ini, satu, waktunya Tuhan. Dua, oleh idenya Tuhan dan kekuatan Tuhan. Dan tiga, di mana dia menabur, menuai dengan cara yang unik ini, ada satu hal yang terjadi di dalam firman Tuhan ini. Yaitu tadi yang tepat waktu itu artinya apa? Percepatan. Yang seharusnya habis menuai, nunggu lagi, bajak lagi, terus pupuk lagi, benih lagi, tunggu lagi, baru menuai lagi dengan waktu yang secara normal. Waktunya lama, hari ini Tuhan katakan ada sesuatu yang terjadi, ini di alam roh ya. Ada sesuatu yang terjadi, yang di luar jangkauanmu, di luar pikiranmu, bahwa akan terjadi acceleration, percepatan. Memang kita bisa terima, kita bisa nggak terima. Wah kan enak amat gitu. Nah saya mau katakan ini karena saya pertama terima ini. Saya juga mengatakan enak amat nanti umat Tuhan bisa salah sangka. Kalau gitu kita leha-leha aja. Bukan kita tidak bekerja. Tapi saya melihat memang. Ini mungkin saya melihat saya pun sudah bekerja. Saya sudah berusaha tapi lupa bahwa ada bagian Tuhan yang dimana karyanya tak terduga, jalannya lebih tinggi dari jalan kita. Jalannya tak terbatas, kuasanya tak terbatas. Itu yang Tuhan mau berikan sekarang ini kepada Bapak, Ibu sekalian. Amin. Saya percaya selama ini saya nggak mau nyala-nyalakan iblis, tapi ini yang terjadi. Bukankah pencuri datang untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan. Mungkin yang dicuri itu bukan uangnya, tapi idenya, kesempatannya. Ya, mungkin di dalam keluarga ada yang tercuri. Saya nggak tahu apa yang tercuri. Mungkin bukan uang belanjanya yang tercuri, bukan. Trustnya, rasa percaya suami dan istri sudah hilang. Rasa percaya. Komitmen sudah hilang. Dicuri. Janjinya kan aku mengasihi engkau sampai maut memisahkan dalam keadaan suka, duka, dalam keadaan baik, buruk, dalam keadaan sehat, tidak sehat. Ya dalam semua keadaan aku berjanji. Tapi janji itu ternyata tidak ditepati. Tidak ditepati, tercuri. Sehingga ada sakit hati di antara pasangan. Sehingga anak-anak pun kena dampaknya. Mungkin yang tercuri itu justru sukacita yang hilang atau harapan yang hilang melihat anak-anak yang kita doakan malah hilang seperti anak bungsu
yang lari dari rumah. Ya, saya percaya ada banyak Bapak Ibu yang mendoakan anaknya bertobat. Puji Tuhan untuk anak-anak yang akhirnya mengambil keputusan untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus Kristus. Wow, kalau demikian Bapak Ibu mesti bersyukur. Dan ingatlah bukan karena kehebatanmu mendidik anak sampai mereka itu bisa mengikut Tuhan. Jangan, tapi sekali lagi, Tuhan, aku menjalankan tugasku sebagai orang tua. Dan aku bersyukur akhirnya anak-anakku mengikuti jalanmu. Tapi kalau enggak, kan enggak semua anak-anak taat. Enggak semua anak-anak nurut. Iya kan? Kalau enggak gimana? Tuhan, aku menjalankan peran orang tua. Aku tak sempurna. Tapi Tuhan, kalau ada anak-anak yang sekarang ini dianggap terlalu sulit untuk dihandle. Saya berikan tips, serahkan Tuhan. Dulu saya pernah doa penyerahan anak dedikasi. Bahwa aku akan mengasuh anak ini sesuai dengan pola firman Tuhan. Mengajarkan mereka takut akan Tuhan. Tuhan, tapi sekarang anakku udah umur segini. Gak nurut lagi Tuhan. Aku tetap mau memikul tanggung jawab sebagai orang tua. Tapi aku serahkan kekhawatiranku. Kepanikanku. Ini doa ini saya pernah doain. Karena anak saya 4 ya. Kalau Bapak Ibu melihat ada anak saya yang jadi hamba Tuhan. 1 yang jadi hamba Tuhan. Itu bukan berarti semua smooth ya. Melalui pergumulan yang seperti ini. Anak memberontak, anak tidak nurut, disuruh jangan pacaran-pacaran. Apalagi di sekolah yang saya jadi kepala sekolahnya. Anaknya dihukum, saya kepala sekolahnya yang hukum sampai gimana. Tapi demikian. Kalau ada anak-anak yang sekarang masih kecil, yang masih bisa dibimbing. Luar biasa. Pakai loh kesempatan ini. Selama anak-anak masih mau mepet sama orang tuanya. Maunya tidak mau meninggalkan orang tuanya, jangan tinggalkan saya. Itu satu anugerah. Karena nanti saatnya mereka itu akan belajar. Memang hidup di dunia yang sangat jahat sekarang ini. Tapi dengan kita sudah dipulihkan sebagai mama, sebagai ibu. Saya sudah dipulihkan sebagai bapak, sebagai ayah. Kita tahu yang namanya mendidik dengan tegas, tapi mengasihi tanpa syarat. Ya, kalaupun kita harus mengoreksi, kita tahu bukan mengontrol, tetapi mengoreksi karena kita mau murid, anak-anak kita menjadi murid yang disiplin dengan kasih, dengan kesabaran, dengan beban hati berat. Di sini yang jadi orang tua tapi tidak berbeban berat. Saya yang bingung. Sebagai orang tua pasti punya beban ini anakku begitu. Anak yang nurut sekalipun kalau terlalu nurut dicurigai loh kok nurut sekali ya. Gitu. Jangan-jangan Bapak Ibu nggak memperhatikan. Dia punya pribadi yang tidak mau merepotkan. Dia punya pribadi yang melihat kasihan orang tuaku. Sehingga dia punya beban, dia tidak berani mengatakan. Jadi kelihatannya semua oke-oke aja. Nanti satu hari, waktu dia udah gak kuat, waktu dia udah bisa keluar, wow, kita yang kaget. Di sini Tuhan menjanjikan pemulihan. Pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan hubungan kita dengan dia, pemulihan harga diri kita. Pemulihan image kita yang kita sering orang dunia katakan minder. Percaya diri. Enggak percaya diri jadi disebut minder. Tuhan mau memulihkan. Tidak nyaman atau insecure. Insecure. Tidak nyaman dengan diri sendiri. Kayaknya kepengennya itu harusnya jadi was-was selalu karena enggak merasa layak. Selalu merasa kurang ini. Merasa karena aku dilahirkan dari keluarga ini yang tidak karu-karuan. Jadi aku ini nanggung. Karena taburannya gitu nanggung tuanya. Hari ini saya katakan tidak. Karena kalau Tuhan mau memulihkan engkau. Tuhan itu memulihkan bukan kepada keadaan yang sebelumnya supaya lebih baik.
Tetapi Tuhan mau memulihkan kepada tujuan aslinya. Bisa seakan-akan gini ya, kalau permainan kasti, kalau Bapak Ibu sekalian pilih baseball atau kasti ya, kan ini ada orang itu lari gini ya, lari dari sini ke sini pemainnya ya. Bayangkan seorang pemain yang waktu dari satu stasiun ke tempat yang lain, dia membuat kesalahan. Yang lain udah bagus nih, ini lari bagus, bagus. Tapi di satu titik dia itu salah. Jadi gara-gara salah itu dia kalah. Kalah gara-gara salah. Nah, image waktu Tuhan mau memulihkan itu dia kan bayangkan, coba seandainya saya di titik ini tidak salah. Kita akan menang. Nah, kalau Tuhan memulihkan itu bukan oke kembali ke sini, tetapi nanti kamu melakukannya akan saya pulihkan nanti kamu benar. Enggak begitu caranya kadang-kadang. Karena apa? Cara Tuhan memulihkan itu di luar dugaan. Yang salah seperti ini tadi tidak dimundurkan tapi dibuat maju sampai ke garis finish. Itu yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Jangan-jangan kita berpikir, aku ini salah waktu itu. Waktu pandemi itu loh, salah ambil keputusan, salah langkah, salah apa. Tuhan, aku butuh pemulihan. Ya, udah berdoa. Tapi kita membayangkan seandainya Tuhan berikan kesempatan. Aku nggak mau membuat kesalahan seperti itu lagi. Itu pernyataan tulus yang baik, yang luar biasa. Tapi yang luar biasa yang Tuhan mau, yang Tuhan buat tak terduga adalah kalau dia pulihkan. Kalau kamu balik lagi, udah telat, dia langsung angkat. Langsung letakkan di tempat yang sesuai menurut rancangannya. Jadi kalau dia udah punya rancangan, seharusnya rancangannya kamu udah di sini sebetulnya. Tapi karena berbuat kesalahan di situ, kita mikir Tuhan pulihkan. Lalu kita mau kembali lagi, enggak perlu. Saya berbicara ini sangat profetik loh, mungkin sulit untuk dimengerti. Saya mau katakan bahwa ada jalan-jalan yang tak terduga. Jangan membatasi Tuhan, jangan pakai kekuatan sendiri. Tapi di mana ada pemulihan, di situ terjadi percepatan. Dan itu bukan kekuatanmu dan juga jangan waktumu. Sehingga engkau juga tidak perlu tanya, loh kok enggak datang-datang waktunya. Yang engkau butuhkan bukan pertanyaan, lebih baik kita menyerahkan kepada Tuhan dan peka. Kembali percaya bahwa Tuhan mau memulihkan apa yang udah dicuri iblis, apa yang sudah diambil, yang kelihatannya waktunya udah terbuang. Waduh, kalau udah 4 tahun ini aku salah selama ini, 4 tahun pandemi, 3 tahun. Waduh, ini sudah salah gimana? Tidak ada kata terlambat. Engkau tetap bisa menuai. Amin. Katakan, saya tetap bisa menuai. Katakan, saya tetap bisa menuai. Saya akan menuai. Saya akan menuai karena ini janji firman Tuhan. Memang kalau secara natural kita nanam sesuatu seperti gereja menanam melon, buahnya banyak, udah dimakan ya banyak tuh maksudnya 2-3 biji lah ya pernah dimakan. Terus tiba-tiba daunnya udah mulai kering, jadi saya tanya, bapak-bapak security bilang ini mesti diolah lagi jadi bikin yang baru lagi. Secara kasat mata lihat, wah ini tidak ada harapan. Jadi mereka menyiapkan yang baru, benih yang baru, tanah yang baru, pupuk yang baru. Tapi ini kalau engkau lihat nanti keluar, lihat tuh tanaman melon yang pertama, udah mulai kering-kering. Kalau menurut ukuran manusia nggak bisa terjadi penuaian. Ya, nggak bisa terjadi penuaian. Tapi di dalam hidupmu, kalau ada yang kering, seperti contoh tanaman melon di luar. Hari ini ada kabar baik. Karena ada penuaian yang di luar dugaan manusia. Dan waktunya adalah sekarang. Sekarang. Jangan putus asa, saya mau berikan ini untuk membangkitkan semangat Bapak Ibu. Ada mungkin yang salah, ada yang sudah salah langkah, ada yang tanpa sadar
tanpa sadar melakukan kesalahan dan ada yang menjadi korban, bahkan gak salah tapi jadi korban. Saya percaya hari ini, lihatlah bahwa Tuhan sedang menyiapkan engkau untuk sesuatu yang tak terduga. Bukan sekedar engkau akan menikmati karena ada tanaman baru yang akan berbuah lebat dan engkau menikmati, tapi juga ada satu hal di ayat 15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang kuberikan kepada mereka. Ayat 15 itu saya tutup dengan satu kesimpulan. Maka akan ada campur tangan Tuhan untuk menanam kita di tempat kita yang seharusnya kita berdiri. Di dalam ini begitu kuat, begitu teguh sehingga tak tergoyahkan. Saya mau katakan tidak mudah diombang-ambing. Karena tahun depan tuh orang mau ngomong tahun inilah, tahun depan lah krisis apa. Itu tidak bisa dihindari. Siaran berita akan tetap kalau ada berita jelek, itu akan tetap didengungkan. Dan selama ini Bapak Ibu kalau dengar berita jelek, berita yang peperangan, berita kekurangan, itu seringkali membuat hati itu was-was. Gimana ini melayani Tuhan? Gimana ini dunia tambah gak karu-karuan? Gimana ini keluargaku, anakku, cucuku, mantuku? Gimana ini pabrikku, tokoku? Gimana ini pekerjaanku? Firman Tuhan katakan, Tuhan yang akan menanam engkau di satu tempat, yaitu di hadirat Tuhan sendiri. Dan benih yang Tuhan sudah tanam, sebetulnya Tuhan sendiri yang ada di sini. Roh Kudus ini begitu berakar di dalam engkau. Roh Kudus ini sering ya, sudah ada di sini tapi kita yang tidak tertanam di dalam firman sehingga kita goyah. Kita yang tidak tertanam di dalam firman akan goyah. Kalau firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia hiasi. Kita khawatir nggak tetap? Kadang iya, padahal tahu lagu itu, tahu firmannya di mana. Disitulah Tuhan mau katakan bahwa engkau tidak akan tercabut lagi. Tanamannya itu berakar kuat seperti pohon kurma. Pohon yang paling kuat itu kurma. Buahnya manis sekali. Akarnya itu sampai ke dalam katanya. Sampai 12 meter ya ilah dalam. Dan pohon kurma itu ada di daerah yang tandus. Yang anginnya kenceng ya. Sehingga pohon tuh harusnya bisa roboh kalau anginnya begitu. Tetapi kenapa kok dia tidak roboh? Karena selain akarnya itu dalam, ternyata ada pohon kurma tipe tertentu yang akarnya itu saling bergandengan tangan. Bapak Ibu sekalian, saya terharu. Coba aja di Google nanti lihat ya akarnya pohon kurma. Itu mereka tuh saling akarnya itu menjalin satu dengan yang lain. Sehingga waktu ada angin badai, mau sekencang apapun batangnya itu miring. Tapi di bawahnya itu saking udah kuatnya berpegangan. Bukan berpegangan tangan tapi berpegangan akar gitu ya. Itu mereka tak tergoyahkan. Demikian juga firman Tuhan hari ini. Tidak akan dicabut lagi. Saya percaya biarlah kita semakin berakar di dalam Kristus. Karena dengan kita makin berakar di dalam Kristus, kita melihat janji firman Tuhan apapun, kita bisa sepakat. Kalau ada godaan yang membuat berita, yang membuat kita tergoda untuk takut, untuk marah, untuk emosi, kita lebih bisa menguasai. Karena kasih karunia Tuhan berlimpah di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, saya undang pemusik untuk maju ke depan. Inilah firman Tuhan untuk hari ini Bapak Ibu sekalian. Dia mau membangun kembali, mau memulihkan kembali,
mau memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati tuayan. Oleh sebab itu ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang putus harapan, sedang lemah, inilah yang Tuhan janjikan. Biarlah kita tetap berakar di dalam firman Tuhan. Biarlah kita berakar kepada janji firman Tuhan. Kalau manusia yang berjanji, mungkin dia nggak menepati. Dan Bapak Ibu ada yang sedang mengalami masa-masa orang yang tidak menepati janji. Tapi hari ini kita sepakat dengan firman Tuhan dan menyerahkan hati ini. Sepenuhnya percaya bahwa akan ada penuaian terjadi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sejenak kita meluangkan waktu, memberikan waktu untuk menerima tadi firman yang Tuhan sampaikan. Ya, inilah waktumu untuk menuai. Jangan melihat ke belakang, karena yang lampau, yang lalu sudah berlalu. Lihatlah yang baru. Tuhan membuat kesempatan baru. Tuhan telah membajak tanah yang baru. Yang tuayanmu yang lama yang mungkin tidak berbuah, bukan berarti engkau tidak akan menuai. Tapi hari ini ada kasih anugerah Tuhan. Ada kebaikan Tuhan. Ada kemurahan Tuhan. Saya mau berkata kepada beberapa orang yang datang, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saat ini sudah melakukan yang terbaik yang kau lakukan, tetapi tidak melihat hasil apapun. Firman Tuhan katakan, tetaplah menabur. Firman Tuhan katakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hari ini saya tahu ada Bapak Ibu yang benar, tetap berjalan maju, tetap mau. Tetapi dengan hati yang penuh dengan kehancuran, tetap menabur benih. Dan hari ini firman Tuhan juga katakan, engkau pasti pulang. Karena ada tuayan yang tak terduga yang Tuhan siapkan. Hari ini Bapak Ibu, kalau ada, itu adalah engkau. Percayalah. Percaya akan firman. Percaya akan janji firman Tuhan. Bahwa akan ada tuayan. Amin. Ada sebuah lagu lama yang saya teringat untuk meresponi akan firman Tuhan hari ini. Karena kita bisa meresponinya dengan ragu-ragu, dengan bimbang, karena yang dilihat adalah kondisi dan situasinya. Tetapi kita bisa meresponi dengan percaya. Meskipun suasananya tidak masuk akal. Percaya karena hanya
percaya pada apa yang Tuhan katakan. Meskipun yang di hadapan matamu itu tidak sesuai harapan. Oleh sebab itu, katakan, ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Meskipun aku harus lewati lembah air mata, aku tetap percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya ya Tuhan. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Saya undang Bapak Ibu yang percaya bangkit berdiri bersama saya, nyanyikan lagu ini. Ya Tuhan, ku percaya. Katakan kepada dirimu sendiri, aku percaya. Percaya. Lewati lembah air mata tetap menabur. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Tuhan janjikan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Saat ini saya rindu Bapak Ibu yang menyanyikan. Ya Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Biarlah ini masuk ke dalam dirimu. Mengalahkan akan keraguanmu. Aku percaya. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Yes Lord. Kemenangan-Mu Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya, mari kita sekali lagi nyanyikan dengan kemenangan. Ya Tuhan, ku percaya. Kami serahkan diri kami sepenuhnya percaya Tuhan. Ku percaya. Oh. Lewati lembah air mata, aku percaya. Yes. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Yes Lord. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Katakan, kemenangan sudah Engkau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Yes Lord, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena
Engkau yang sudah berperang bagi kami. Bahkan Engkau yang memampukan kami untuk percaya. Bahkan iman kami pun itu kasih karunia Tuhan. Hari ini kalau sebentar lagi kami pulang ke rumah masing-masing. Kami rindu supaya kami semuanya melakukan apa yang kami lakukan dengan mata yang tertuju kepadamu Yesus. Karena hanya Engkau yang memimpin kami di dalam iman. Dan bukan hanya sekedar memimpin tapi juga membawa iman kita yang terbatas itu kepada kesempurnaan. Terima kasih karena Engkau mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Supaya kami sekarang itu menerima sukacita yang Kau sediakan sebagai anak-anak Tuhan yang dimampukan untuk tetap percaya, tetap bertekun, tetap melakukan kehendak-Mu di tengah situasi yang tidak pasti. Karena kami punya Tuhan yang pasti. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya bahwa Engkau yang sudah memberikan kami kemampuan, Engkau yang sudah mengasihi kami, bahkan kami yang tidak mengenal kasih yang tak terbatas, kami minta Engkaulah yang akan memampukan kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Supaya kami tahu betapa lebar, betapa panjang, betapa tingginya dan dalamnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Dan biarlah siang hari ini, inilah hormat pujian kami kepadamu. Karena bagi Engkaulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan. Bagi Engkaulah kemuliaan di dalam jemaat Surabaya City Blessing. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami pulang. Engkau yang menaungi, melindungi kami. Sinar kemuliaan-Mu yang membuat kami bersinar di tengah kegelapan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.